Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 7 dimulai dari kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Mari kita membahas mengenai teks surat di Uji Kompetensi 1 Kuis 3. Seperti biasa, ketika kamu memulai kuis, kliklah kata mulai terlebih dahulu. Setelah kamu mengklik kata mulai, tentu akan muncul nama dan nomor. Nah, di sini Ibu ingin sekali kamu mengingat ini. Enter your details. Pertama, nama. Di kolom nama, tuliskan nama kamu dan juga kelasmu. Sebagai contoh, ini Ibu tuliskan nama Ibu sendiri. Kakak Yuni Rizky Valia. Dalam kurung, kelas 7A. Misalkan ya, nomor ini diisi dengan nomor absen. Sebagai contoh, saya buat saja nomor absennya adalah 01. Tujuannya agar memudahkan saya mengisi nilaimu di daftar nilai saya. Karena bisa saja kan nama kamu ternyata sama dengan nama di kelas sebelah. Contohnya nih, ada di kelas 7B ada Nurholis. Oh, ternyata di kelas 7C juga ada Nurholis. Agar nilai kamu tidak tertukar, silahkan tulis nama kamu sebaik mungkin. Dan jangan lupa menuliskan kelasnya. Baik, kita lanjut. Kemudian klik Start Quiz. Nah, pada soal ini saya berikan kamu waktu 39 menit. Bisa lihat di atas, 39 menit untuk mengisi jawaban pada soal. Nah, pada soal ini ada 10 soal dan soal ini hanya memilih pernyataan ini apakah benar atau salah. Sangat mudah sekali, tetapi di sini kamu sangat memerlukan ketelitian, kejelian. Terus kamu harus benar-benar membaca soal dengan sungguh-sungguh. Nah, setiap soal itu diberikan pernyataan nih. Nah, pernyataan ini kamu cek terlebih dahulu apakah itu benar atau salah. Nah, ketika kamu memulai uji kompetensi 1 atau kuis di soal berikut, soalnya tidak akan sama dengan teman sebelahmu karena soalnya acak. Seperti itu. Ayo kita mulai di soal nomor 1. Nomor 9 dan 10 berturut-turut adalah identitas pengirim, penutup surat, dan salam penutup. Lihat pada gambar yang mana nomor 9, yang mana nomor 10, dan nomor 11. Kita cek di nomor 9 ini, itu ada nomor 9 berturut-turut nih. Nomor 9, apakah benar nomor 9 ini identitas pengirim? Sedangkan ditulis di sini adalah terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu adalah penutup surat, bukan identitas pengirim. Lihat di pernyataan. Dari nomor 9 saja pernyataannya sudah salah. Ini bukan identitas pengirim, melainkan nomor 9 itu adalah penutup surat, seperti itu. Nah, lalu lihat nomor 10. Nomor 10, kepala sekolah. Kepala sekolah itu bukanlah penutup surat, melainkan identitas pengirim. Kan yang mengirimkan surat ini siapa? Seperti itu. Jadinya itu adalah kepala sekolah dan ketua panitia. Jadi, kamu salah ya kalau kamu menyatakan ini benar, padahal sebenarnya pernyataannya salah. Lihat nomor 11. Nomor 11 itu hormat kami. Pada gambar nomor 11 adalah hormat kami. Hormat kami itu adalah salam penutup. Jika kamu cek kembali materi minggu lalu yang saya kirimkan berupa link perbedaan surat dinas dan surat pribadi, itu sangat jelas sekali
Bahkan sana saya sudah ada menunjukkan bagannya. Kalau kamu membaca materi yang saya berikan, sebenarnya soal ini berhubungan dengan materi yang di link yang saya berikan. Jadi jawabannya adalah mohon maaf, salah. Baik. Penulisan tempat dan tanggal surat yang tepat adalah Jakarta, 25 Februari 2021. Ananda, apakah kamu sudah menonton link YouTube yang sudah saya berikan minggu lalu? Ada analisis kesalahan kalimat atau kesalahan dalam penulisan surat. Ketika kamu dalam penulisan surat, ketika kamu sudah menunjukkan kata tempat Jakarta, itu tanda koma, bukan tanda titik. Seharusnya itu tanda koma. Jadi pernyataan ini salah. Jakarta, jadi pernyataan yang benar seperti apa? Jakarta, 25 Februari 2021. Itu yang benar. Soal nomor 3. Surat dinas adalah surat resmi. Benar sekali, karena kalau surat yang tidak resmi itu adalah surat pribadi. Nomor 4. Surat dinas tidak mesti harus ada kop surat atau nomor surat. Yang penting topik yang dibahas berkaitan dengan kedinasan. Pernyataan ini salah. Kenapa? Pada surat dinas pernyataannya harus lebih jeli. Pada surat dinas tidak mesti harus ada kop surat. Padahal pada surat dinas itu dalam struktur teks harus ada kop suratnya. Kamu harus teliti sekali ketika membaca pernyataan. Tidak mesti harus ada kop surat. Padahal pada surat dinas harus ada kop surat. Jadi pernyataan ini salah. Lanjut di nomor 5. Unsur-unsur surat pribadi adalah tempat tanggal penulisan surat, tentu benar. Salam pembuka, ya benar. Perihal surat, perihal surat itu termasuk ke dalam unsur-unsur surat dinas atau surat resmi. Jadi itu salah. Isi surat benar, itu unsur surat pribadi. Salam penutup itu juga benar, termasuk surat pribadi. Tetapi perihal surat itu termasuk ke dalam surat dinas. Berarti ini salah. Nah, kamu harus lebih jeli, harus sangat-sangat jeli sekali, sangat teliti, dan memperhatikan unsur-unsur yang sudah dibahas minggu lalu, seperti itu. Nomor 6. Gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Gaya bahasa surat pribadi, santai, boleh bertele-tele, mudah dipahami, dan komunikatif. Ini benar ya. Karena gaya bahasa surat resmi itu memang singkat, jelas, dan padat. Maksud polanya tetap seperti itu. Sedangkan gaya bahasa surat pribadi ya terserah kamu seperti apa. Soalnya gaya bahasanya santai. Begitu ya. Nomor 7. Sekian dulu. Pikirkan buat ikut ya. Saya tunggu jawabanmu segera. Kutipan di atas adalah bagian berdasarkan surat pribadi, yaitu bagian isi surat. Benar sekali, itu masih termasuk bagian isi surat. Belum yang tepat untuk surat izin tidak masuk sekolah adalah Assalamualaikum. Tidak benar, Ananda. Yang tepat untuk surat izin kamu ketika tidak masuk sekolah adalah dengan hormat. Dengan hormat. Jadi pernyataan nomor 8 ini salah. Seharusnya kamu sampaikan di surat kamu ketika minta izin dengan hormat, seperti itu. Nomor 9. Surat resmi hanya dapat ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Benarkah? Tentu saja ini benar. Surat resmi itu hanya boleh dikirimkan dan ditulis oleh sebuah instansi atau lembaga, misalnya dari sekolah seperti itu, atau dari sebuah dinas pendidikan, dari kementerian. Itu adalah contohnya. Soalnya kan dia harus dari dinas, dari lembaga resmi seperti itu, atau organisasi. Nomor 10. Surat pribadi memiliki bahasa yang baku, sedangkan surat resmi tidak baku. Kalau kamu membaca unsur-unsur surat pribadi dan surat resmi, surat pribadi itu bahasanya tidak baku. Barulah surat resmi itu bahasanya baku. Jadi pernyataan ini salah. Baik, setelah selesai 10 pertanyaan, kamu jawab
dan sudah yakin dengan jawabanmu, maka klik submit. Artinya, kamu mengirimkan jawabanmu melalui sistem kepada saya. Tada! Lihat, 100%. Benar semua. Baik, itu saja penjelasan Ibu mengenai pembahasan kuis 3. Saya harap di pertemuan selanjutnya, di kuis-kuis atau di latihan selanjutnya, kamu bisa menjawab dengan benar. Nah, saya pada hari ini mengenai pembahasan uji kompetensi 1 kuis 3. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.